Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilatul Hasanah, NIM U 2019-4053 akan sedikit menjelaskan mengenai proses demokrasi dalam Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dan demokrasi kerangka demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari Yunani, yakni demos adalah rakyat atau halayak manusia, dan kratia atau kratos adalah hukum. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Meskipun demokrasi bukan diktum agama, namun tidak sulit menghubungkannya dengan ajaran Islam. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip musyawarah dalam memutuskan peraturan-peraturan hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan, kemaslahatan bersama berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam bernegara. Islam memperjuangkan kesetaraan. Kaidah-kaidah pemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Adapun selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai komunitas Islam di Indonesia. Seperti PT. PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, adalah sebuah organisasi di Indonesia. My God! Wow! My God! Wow! Organisasi PT atau Persatuan Islam Tionghoa Indonesia didirikan pada tanggal 14 April 1961. Damn! Damn! Program PT di sini atau Persatuan Islam Tionghoa Indonesia khususnya menyampaikan tentang dakwah Islam kepada masyarakat keturunan Tionghoa dan pembinaan dalam bentuk bimbingan kepada Muslim Tionghoa. Adapun visi dan misi PT ialah mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam rangka melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan. Dan misi PT sendiri itu melaksanakan dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar, untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan organisasi PT atau Persatuan Islam Tionghoa Indonesia pada saat ini cukup meluas dan yang mana diantaranya PT di Medan pada tahun 1936 berdirinya PT di Medan, dan Partai Tionghoa Islam Indonesia di Makassar. Dan pada akhirnya kedua organisasi tersebut bergabung menjadi PT, yakni Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Namun pada tahun 1960 khususnya setelah meletus G30 SPKI, yang mana pada saat itu sedang digerak-gerakkan persatuan dan kesatuan bangsa, PT terkena dampaknya. Nama Tionghoa pada saat itu dihilangkan, dirubah menjadi Imam Tauhid Islam dengan singkatan yang sama, dan ini terjadi pada tahun 1972. PT atau Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di sini sebagai organisasi dakwah sosial keagamaan yang berskala nasional.
sebagai tempat singgah, tempat silaturahmi untuk belajar ilmu agama dan cara beribadah bagi komunitas Tionghoa yang tertarik dan ingin memeluk agama Islam, serta tempat mereka yang masuk Islam. Berdasarkan hal-hal ini, maka kondisi organisasi PT sangat diperlukan oleh komunitas Tionghoa, baik yang muslim maupun non-muslim. Diam! 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Saya tidak mau ceramah di masjid. Kau udah Ustaz. Saya hanya bisa puas batin saya kalau ada orang Tionghoa mau tanya tentang Islam, itu kebanggaan saya. Jadi kita dakwah sesuai dengan di mana yang butuhkan. Kayak ke lapas. Saya ke lapas, orang Tionghoa itu kan nyumbang. Saya kayak ini bukan baru pulang, saya mutat gitu. Kita suku Tionghoa, kita tidak lupa dengan jasa-jasanya Gus Dur. Kalau tidak ada Gus Dur, saya ingatkan Kung Hue, kalian tidak bisa Lianhuan, kalian tidak bisa Chongyang Wan. Kalau tidak ada Gus Dur, ini terus terang. Pertama barongsai yang main di Tambak Sari itu jaminannya Gus Dur PKB waktu itu. Saya yang mengadakan di Tambak Sari. Jadi kita tidak boleh melupakan jasa-jasa beliau. Ya, jadi Women Minion juga ada, setiap tahun juga ada ke sana. Paguyuban masyarakat Tionghoa itu tidak membedakan segala agama. Jadi ini hari khusus kita lihat itu paguyuban masyarakat Tionghoa. Ini dari Bombio, ini dari Yayasan Muhammad Cenghu, ini PT Jatim. Kita adalah satu warga Tionghoa. Jadi kita tidak membicarakan segala agama, membedakan segala ras agama. Jadi kita juga menurut petunjuknya Wuhan Jiayu, Wuhan Jiayu, Tionghoa Jiayu, Tionghoa Jiayu, Wuhan Nation, Wuhan. Punya hubungan yang kuat sekali, punya pemikiran yang keluarganya Gus Dur sama Gus Solah itu sudah lama. Waktu Gus Dur belum jadi presiden pun kita sudah ada hubungan. Karena waktu itu, kalau mau bulan puasa, kita tiap tahun ngadakan buka puasa bersama. Setelah Lebaran, kita juga sama Gus Dur di Nur Pasifik itu mengadakan halal bihalal. Dan paguyuban masyarakat Tionghoa Surabaya ini juga banyak berterima kasih pada Gus Dur, yang mana kita nganggap Gus Dur itu adalah bapak angkat kita, karena beliaulah yang telah membuka budaya Tionghoa di Indonesia ini hingga sekarang. Ada barongsai, ada cap gomean, ada Imlek libur. Jadi terutama itu Gus Dur yang membuka. Semoga almarhum Gusola diberikan kepanjangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagi keluarga yang meninggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan.
Gus Solah ini adalah sosok tokoh besar tapi yang sangat senior. Dia itu masuk ke gaji saat ini sangat luar biasa dan beliau ini berbeda-beda. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.